Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita masih dapat untuk meneruskan pelajaran kita. Dan pembahasan kita ini sampai pada pembahasan Asmaul Af'al. Kita telah selesai pada pembahasan itu. Sekarang kita berlanjut pada Ad-Dharaf yang mabni. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang keterangan tempat atau keterangan waktu yang mabni, yang tidak berubah harokat akhirnya. Dan lafadznya adalah lafadz seperti itu, tidak akan berubah. Dan sekali lagi, bahwasanya ini adalah termasuk diantara bagian dari isim-isim yang mabni, isim yang tidak mengalami perubahan pada harokat akhir dalam sebuah kalimat. Taib, ad-dharaf mabni. Ad-dharaf, apa itu dharaf? Dharaf adalah keterangan tempat atau keterangan waktu yang mabni. Dharaf adalah merupakan kata yang menunjukkan arti keterangan waktu atau keterangan tempat yang mabni. Itulah dharaf. Makanya di situ adalah yang ketujuh pada bagian isim yang mabni. Yang berikutnya adalah sebagian dharaf yang mabni. Dharaf adalah keterangan tempat atau keterangan waktu. Itu dharaf. Di antara dharaf tersebut, di antara keterangan waktu dan keterangan tempat dalam sebuah kalimat, pada macam-macam dharafnya, ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Namun di antara dharaf tersebut yang mabni sedikit, tidak banyak. Pembahasan dharaf ini, keterangan tempat atau keterangan waktu, akan kita pelajari secara detail, akan kita pelajari secara terperinci, dan bagaimana penggunaannya dalam sebuah kalimat pada pembahasan isim-isim yang berharokat fathah atau isim-isim yang dinasab dalam istilah nahwunya. Makanya di sini kita tidak akan memperpanjang pembahasannya karena dharaf yang mabni sedikit, tidak banyak sebagaimana dharaf-dharaf yang lainnya. Makanya pada pembahasan ini kita akan memfokuskan pada beberapa masalah. Yang pertama adalah pengertian dharaf terlebih dahulu. Yang pertama, dharaf adalah keterangan tempat atau keterangan waktu ketika muncul suatu perbuatan, ketika dalam sebuah kalimat. Itu dharaf. Kemudian mabni adalah isim yang tidak berubah harokat akhirnya. Berarti kalau dharaf ini adalah dharaf yang mabni, apa maksudnya? Maksudnya adalah keterangan tempat yang tidak mengalami perubahan harokat akhir. Lafadznya seperti itu, dan ketika dibaca juga seperti itu terus, tidak mengalami perubahan. Baik. Yang kedua, dharaf ada dua macam yang tadi kita sudah sebutkan. Yang pertama adalah dharaf makan. Dharaf makan adalah keterangan tempat, isim yang menunjukkan keterangan tempat, itu dharaf makan. Yang kedua dharaf zaman. Apa itu dharaf zaman? Dharaf zaman adalah keterangan waktu, isim yang menunjukkan keterangan waktu. Nah, dari dharaf ini, entah itu keterangan waktu atau keterangan tempat, kedua jenis dharaf ini ada yang mabni. Ada yang mabni. Lafadznya adalah lafadz tidak berubah,
Harokat akhirnya juga tidak berubah dan dibaca seperti itu. Itulah yang disebut dengan dhorof yang mabni. Penggunaannya dalam sebuah kalimat adalah ketika dia muncul atau sebagai keterangan waktu atau sebagai keterangan tempat ketika terjadinya perbuatan. Jadi penggunaan dhorof, penggunaan keterangan tempat atau keterangan waktu ini muncul untuk sekedar memberikan keterangan saja ketika terjadinya perbuatan. Ini dhorof. Baik. Kemudian macam-macam daripada dhorof yang mabni adalah yang pertama di situ pada kata al-ana, artinya sekarang. Al-ana akan terbaca al-ana, punya arti sekarang. Contoh, yadrusu at-tullabul lughatal arabiyyata al-ana. Yadrusu al-lughatal arabiyyata, yadrusu at-tullabu al-lughatal arabiyyata al-ana. Murid-murid sekarang sedang belajar bahasa Arab. Maka al-ana di situ keterangan waktu. Dia muncul untuk menerangkan perbuatan. Artinya sekarang al-ana. Atau mungkin al-ana yaqra'u Ahmadu al-Qur'ana. Ahmad sekarang sedang membaca Al-Quran. Maka al-ana itulah dhorof yang nasab sebagai keterangan waktu. Kemudian yang berikutnya adalah anifan. Anifan artinya baru saja. Baru saja. Kemudian amsi artinya kemarin. Amsi artinya kemarin dan dia adalah merupakan mabni dengan kasrah, akan terbaca amsi. Maka dikatakan akan datang keterangan tambahan pada i'rab isim nasab insyaallah. Artinya pembahasan ini akan berlanjut pada pembahasan isim yang dinasab atau isim yang berharokat fathah pada tempatnya isim-isim yang dinasab. Setidaknya kita mengetahui bahwasanya ada keterangan tempat yang mabni, ada keterangan waktu yang mabni. Salah satunya adalah, contohnya adalah al-ana, kemudian amsi, kemudian anifan, dan masih banyak yang lain, atau masih ada beberapa dhorof yang mabni yang lainnya. Salah satunya adalah haitsu. Haitsu dia merupakan keterangan tempat atau keterangan waktu. Haitsu artinya di mana atau di waktu. Haitsu termasuk di antara dhorof yang mabni. Nah, haitsu ini tentu jelas sering kita jumpai, sering kita dapati dalam ayat banyak. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa min haitsu, kata haitsu di situ mabni dengan dhammah. Kenapa? Karena dia termasuk di antara dhorof keterangan tempat atau keterangan waktu yang mabni. Dia tidak mengalami perubahan harokat akhirnya. Padahal di situ ada huruf apa? Ada huruf jar. Wa min haitsu. Seharusnya wa min haitsi. Karena kaidahnya adalah kalau isim yang diawali oleh huruf jar akan berharokat kasrah. Tapi ternyata apa? Dia berharokat tetap dhammah. Wa min haitsu, menunjukkan kepada kita haitsu adalah isim yang mabni dan dia termasuk di antara dhorof keterangan tempat atau keterangan waktu. Pada contoh tadi wa min haitsu adalah dhorof makan keterangan tempat. Baik.
Jadi itu. Nah, maka dari sini selesailah pembahasan tentang isim mabni yang ketujuh, yaitu beberapa dzaraf yang mabni. Nah, sekarang kita akan berlanjut pada isim mabni yang terakhir, yaitu a'dadul murakkabah. A'dadul murakkabah. Apa itu a'dadul murakkabah? A'dadul murakkabah, a'dad. A'dad artinya bilangan. Murakkabah artinya tersusun atau gabungan. Berarti a'dadul murakkabah adalah sebuah angka yang digabung atau penggabungan sebuah angka. Maka disebut dengan a'dad murakkab. A'dad murakkab. A'dad murakkab adalah sebuah angka gabungan sebuah angka dari dua angka yang digabung menjadi satu. Makanya dikatakan a'dadul murakkabah. Baik. Sekarang pengertian daripada a'dadul murakkabah. A'dadul murakkabah adalah gabungan angka mabni antara 11 sampai dengan 19. 11 sampai dengan 19. A'dadul murakkabah adalah, kita bicara a'dad murakkabah adalah angka yang mabni dari dua bagiannya. Baik, a'dadul murakkabah adalah angka yang mabni dari dua bagian yang Baik, sampai sini dulu sebelum kita melanjutkan. Baik, a'dadul murakkabah adalah angka yang mabni dari dua bagian. Baik, angka tersebut yang tadi kita katakan adalah merupakan angka dari dua angka yang digabung menjadi satu. Itu a'dadul murakkabah. Nah, a'dadul murakkabah yang mabni ini yang seperti apa? Adalah angka 11 sampai dengan 19. Maka dari sini a'dad murakkabah adalah angka jumlah atau angka 11 sampai dengan 19 yang mabni. Nah, kedua angka tersebut adalah mabni dengan fathah, penyebutannya dengan fathah. Itu a'dadul murakkabah. Jadi a'dadul murakkabah adalah angka yang mabni dari dua bagian, dan angka tersebut adalah angka dari angka 11 sampai dengan 19. Gambarannya adalah a'dadul murakkabah adalah angka 11 sampai dengan 19 yang mabni. Kenapa dikatakan murakkab? Karena kedua angka ini kalau dipisah mu'rab, kalau digabung mabni. Contoh 13. Angka 13 merupakan gabungan dari dua angka puluhan dan angka satuan. Angka 13
merupakan gabungan dari dua angka. Yang pertama angka puluhan 10, yang kedua angka satuan 3. Kita ganti di sini. 10 sama 3. 10 bahasa Arabnya asyarun. 10. 3 bahasa Arabnya salasatun. Toib. Angka 10 ketika berdiri sendiri mu'rab. Angka 3 ketika berdiri sendiri juga mu'rab. Namun ketika ditarkib, ketika digabung, angka 10 dengan angka 3 digabung menjadi 1 adalah penyebutan sebuah angka menjadi 13. Nah, penyebutan dua angka menjadi 1 yaitu 13, inilah yang menjadi mabni. Sehingga angka 13 kalau kita lafadzkan dalam bahasa Arab atau kita tulis dulu dalam bahasa Arab, salasatun sama asyarun. Salasatun sama asyarun. Ini adalah merupakan gabungan dari salasatun dan dari asyarun. Salasatun asyarun. Apakah pelafatannya semacam itu? Tidak. Karena sudah digabung, karena sudah ditarkib, sudah dijadikan sebuah angka, sudah dijadikan satu angka, maka menjadi mabni. Dia menjadi mabni. Lafadznya seperti apa? Dimabnikan di atas fathah pada dua bagiannya. Dimabnikan di atas fathah pada dua bagiannya. Berarti bagian yang pertama adalah puluh satuan, bagian yang kedua puluhan. Ini dua bagian, maka dimabnikan di atas fathah. Berarti salah satu mabni dengan fathah. Kita ganti harokatnya menjadi fathah. Salasata. Bagian yang kedua asyarun, juga mabni dengan fathah. Kita ganti harokatnya dengan fathah. Maka pelafatan untuk angka 13 adalah salasata asyara. Jadilah lafadznya angka 13 salasata asyara, dan ini menjadi isim yang mabni. Maka lafadz salasata asyara disebut dengan a'dadul murakkab, angka yang mabni dari dua bagiannya, terbilang dari angka 11 sampai dengan 19, dan semacam itulah untuk a'dadul murakkabah dari angka 11 sampai dengan 19. Ketika kita mengatakan 14, maka arba'ata asyara. 17 sab'ata asyara. 18 tamaniyata asyara. 19 tis'ata asyara. Maka ini adalah lafadz-lafadz daripada a'dadul murakkabah. Sekarang setelah kita mengetahui a'dadul murakkabah adalah isim yang mabni pada kedua bagiannya, terbilang dari angka 11 sampai dengan 19. Sekarang kita akan merinci lafadz-lafadznya. Angka 1. Angka 1. Ketika menjadi a'dadul murakkabah, pelafatannya bukan wahid. Angka 1. Pelafatannya ketika dia menjadi a'dadul murakkabah, ketika bergabung dengan angka 10 sehingga menjadi 11, maka angka satunya, satuannya
menjadi ahada. Untuk mudzakkar, penggunaan untuk mudzakkar, kemudian ihda yang kedua, ihda untuk muannats. Sehingga ketika kita mengatakan 11 bukan wahida asyara, bukan. Dan juga bukan wahidata asyara, bukan. Tapi gunakan ahada atau ihda untuk angka satunya. Angka satunya. Berarti kita tambahkan kata asyara. Asyara berarti ahada asyara atau ihda asyara. Nah, ini adalah 11. Cuma perbedaannya adalah ahada asyara pelafatan untuk mudzakkar, kemudian ihda asyrata, ihda asyrata, bukan ihda asyara tapi ihda asyrata pelafatan untuk muannats. Jadi ahada asyara untuk mudzakkar, ihda asyrata untuk muannats. Itu pelafatan angka 1 ketika pada angka belasan, pada adadul murakkabah. Paham ya? Baik, ini adalah catatan untuk angka 1. Baik, kemudian contoh-contoh yang ada pada kitab di situ. Yang pertama, angka 11 adalah lafadznya ahada asyara. Kalau untuk mudzakkar. Kalau untuk muannats ihda asyrata. Ihda asyrata. Angka 12 untuk mudzakkar itsna asyara. Itsna asyara. Kalau untuk muannats itsnata asyrata. Itsnata asyrata itu untuk muannats. Baik. Untuk 13 penggunaan untuk mudzakkar adalah salasata asyara. Salasata asyara. Penggunaan untuk muannats salasa asyrata. Untuk 14 penggunaan untuk mudzakkar arba'ata asyara. Arba'ata asyara. Untuk penggunaan muannats arba'a asyrata. Antum perhatikan harokat akhir pada kedua angka tersebut. 15 penggunaan untuk mudzakkar khamsata asyara. Penggunaan untuk muannats khamsa asyrata. 16 penggunaan untuk mudzakkar adalah sittata asyara. Penggunaan untuk muannats sitta asyrata. 17 penggunaan untuk mudzakkar sab'ata asyara. Penggunaan untuk muannats sab'a asyrata. 18 penggunaan untuk mudzakkar tsamaniyata asyara. Penggunaan untuk muannats tsamaniya asyrata.
Penggunaan untuk mudzakkar tis'ata asyara. Untuk muannas tis'a asyrata. Dan itu adalah lafadz daripada angka 11 sampai dengan 19, dan dia adalah merupakan isim yang mabni dari kedua angka tersebut. Tayyib. Sekarang yang tadi kita katakan, kok ada penggunaan mudzakkar dan ada penggunaan muannas? Iya. Pada angka ada penggunaan khusus kapan kita menggunakan angka untuk mudzakkar dan untuk muannas, dan masing-masing mempunyai rumus kaidah dalam pelafatan angka. Oleh karenanya yang tadi kita katakan untuk mudzakkar harus seperti ini bentuknya, untuk muannas harus seperti ini bentuknya. Nah, untuk menentukannya adalah mudzakkar dan muannasnya sebuah angka pada adadul murakkabah, dilihat isim yang terletak setelah angkanya. Dilihat isim yang terletak setelah angkanya. Kalau isim yang terletak setelah angkanya mudzakkar, berarti angka itu penggunaan untuk mudzakkar. Kalau isim yang terletak setelah angka ini muannas, berarti penggunaannya ini untuk muannas. Contoh penggunaannya adalah gambarannya begini. Contoh 14 kipas angin. Apa bahasa Arab kipas angin? Kipas angin mirwahatun. Mirwahatun ini muannas apa mudzakkar? Muannas. Kenapa? Karena ada tandanya yaitu ta marbutah. Berarti karena ini muannas, ungkapannya adalah arba'a asyrata mirwahatan. Arba'a asyrata mirwahatan. Maka ini yang dimaksud lafadz angka untuk penggunaan muannas, arba'a asyrata. Kenapa? Karena mirwahatan di sini muannas. Baik. Kemudian kalau ingin melafadzkan penggunaan untuk mudzakkar 14 kitab. Kitab bahasa Arabnya apa? Kitabun. Kitabun muannas apa mudzakkar? Dia mudzakkar. Maka angka yang dipakai adalah angka untuk mudzakkar. Berarti lafadznya adalah arba'ata asyara kitaban. Dan ini yang dimaksud adalah penggunaan untuk mudzakkar. Arba'ata asyara lafadz angka yang digunakan untuk mudzakkar, karena kitab adalah isim yang mudzakkar karena tidak ada ta marbutahnya. Oleh karenanya dalam letak susunan bahasa Arab untuk angka ada rumus penggunaan sendiri-sendiri. Untuk masalah angka insya Allah kita akan bahas pada pembahasan yang khusus berkenaan tentang angka pada pembahasan isim yang dinasab atau isim yang di fathah pada tempatnya pembahasan itu. Baik, dan itu adalah adadul murakkabah. Setidaknya di sini adalah kita mengetahui bahwasanya di antara angka-angka dalam bahasa Arab ada yang mabni. Di antara kelompok angka dalam bahasa Arab ada satu angka yang mabni, yaitu angka adadul murakkabah. Adadul murakkabah adalah angka 11 sampai dengan 19. Hanya itu aja yang mabni. Baik. Kemudian catatan di situ adapun angka 12
duanya yang mu'rab, satuannya angka 2 yang mu'rab, dan puluhannya tetap mabni. Maka inilah yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa menjadi tambahan ilmu untuk ana secara khususnya dan untuk antum secara umum yang mengikuti pelajaran ini. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.